Ya, lanjut. Dengan kesehatan saya berterima lanjut. PKTN Pak. Awalnya Pak Kusno mengumpul itu prosedur di lingkungan perusahaan PT Paidiam Proplas Indonesia. Seperti yang kita Pusat Pendidikan Pelatihan Wirausaha Muda dapat dari beberapa program atau rumus pelatihan yang ada di pusat program. Nah, di sebelah, nah lalu di 2, 3. Kanan. Ya, sudah saya lihat. September, Pak. Ya. Yang di Pak rumah sakit depan itu. Ini ada suara bisa kembali ke dalam, Pak. Jadi ada apanya? Coba di BPPT, Pak. Ada beberapa rumah sakit berdarah Jakarta Timur. Oke. Parung. Oh, Semarang. Oh, Pak Menteri. Ini yang rumah kembangnya ya, Pak. Oh, penelitian atau pengembangan bibit vaksin saat ini masih berjalan, ya. Dari 6 yang saya sampaikan, ya 6 institusi, yaitu Lembaga Eijkman, LIPI, ITB, UI, UGM, dan UNER. Ya, ke-6-6-nya saat ini prosesnya masih di laboratorium, ya, untuk pengembangan bibit vaksin. 3 diantaranya sudah mendekati ke uji hewan, alias uji praklinis. Nah, kita harapkan awal tahun depan, triwulan pertama tahun depan, bibit vaksin sudah bisa diserahkan kepada Bio Farma untuk kemudian dilakukan uji klinis terhadap manusia. Dari uji klinis tahap 1, 2, dan 3 yang harus kita lewati untuk menjamin keamanan dan tentunya kemanjuran, ya, atau efektivitas dari vaksin tersebut. Nah, harapannya dari 3 yang paling cepat itu kita harapkan paling lambat triwulan 4 2021 sudah bisa diproduksi massal setelah mendapatkan izin tentunya dari BPOM, dan tentunya setelah itu bisa dilakukan vaksinasi. Jadi kira-kira itu perkembangannya, ya. Jadi tentunya semua masih berupaya keras, ya, tapi kita juga ingin memastikan bahwa vaksin yang diberikan ini aman dan efektif. Visi, ya, sehingga lebih manusiawi dan lebih meningkatkan semangat dari warga yang terdampak. Untuk di prioritas kami di Kementerian Ristek Brin, kita ingin mendorong inovasi yang langsung punya manfaat buat masyarakat banyak. Jadi kita bagi 4, ya, kategori inovasi yang kita prioritaskan. Pertama, inovasi yang mengikuti teknologi terkini, misalkan digital, ya, kemudian kecerdasan artifisial, big data, dan seterusnya. Kemudian ada inovasi untuk menciptakan nilai tambah dari sumber daya alam, ya. Contohnya ya misalkan obat herbal, ya, kemudian bahan bakar nabati, itu adalah bentuk inovasi yang berbasis penciptaan nilai tambah sumber daya alam. Yang ketiga ada inovasi untuk substitusi impor, ya, untuk mengurangi ketergantungan impor.
Contohnya yang kita lakukan selama COVID, misalkan ventilator atau rapid test, ya, itu tujuannya adalah mengurangi impor. Nah, ada yang keempat, yaitu inovasi yang melahirkan teknologi tepat guna. Nah, kami melihat apa yang dilakukan oleh Teriham Proplas ini masuk kategori inovasi yang melahirkan teknologi tepat guna. Kenapa disebut tepat guna? Pertama, dari segi teknologinya tidak mahal, jadi lebih mudah untuk diakses, ya. Kemudian juga tidak terlalu sulit, apalagi Teriham Proplas ini memberikan pelatihan, ya, kepada siapapun nanti yang akan memakai teknologi atau mengembangkan teknologi ini, ya. Dan ketiga, yang paling penting, inovasi ini langsung menjawab beberapa permasalahan yang ada di Indonesia. Satu, masalah perumahan. Ya, kita harus akui dari kebutuhan dasar kita, sandang, pangan, papan, target papan ini yang belum tercapai. 1 juta rumah atau per tahunnya, ini yang sering meleset. Dan barangkali teknologi penyediaan rumah dengan UPVC ini yang waktunya singkat tapi reliable, artinya bisa diandalkan, ini bisa menjawab percepatan untuk pengadaan rumah. Yang kedua, daerah kita ini rawan gempa, ya, rawan bencana maksud saya, ya. Bencana kita macam-macam, ada yang dari bumi seperti gempa bumi, gunung berapi maupun tsunami, ada yang berasal dari air, baik banjir, tanah longsor dan seterusnya. Jadi artinya karena kita sering mengalami bencana dan bencana itu kadang-kadang tidak bisa kita tentunya atasi atau kita bisa perkirakan, maka harus ada kemampuan kita untuk melakukan tanggap darurat bencana. Salah satunya untuk relokasi dari warga yang terdampak oleh bencana. Nah, selama ini kita belum punya fasilitas yang memadai untuk relokasi, kecuali mungkin tenda atau ke fasilitas publik yang tidak rusak. Nah, dengan di UPVC ini kan sebetulnya fokusnya di kusen, daun, dan jendela. Nah, kita coba dengan untuk inovasi-inovasi sehingga UPVC tidak hanya berfungsi pada kusen, pintu, jendela, tapi bisa lebih melebar lagi. Ya, tadi yang seperti kita lihat, ada rumah, ada untuk warung, ada untuk perahu. Nah, ini rencana sesuai dengan gebrakan Pak Menteri Ristek, ya, arahnya penguatan di inovasi. Jadi kita kesana arahnya, Mas. Pak, terkait rumah ramah gempa sendiri, Pak, keunggulan dari PVC sendiri apa, Pak? Satu, cepat, karena hanya dua setengah hari. Yang kedua, perawatan lebih mudah. Nah, yang ketiga, artinya lebih kuat lah, tidak cepat lapuk, korosi, dan lain-lain.